Hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu pada ucapanku. Aku mengajarkan jalan hikmat, aku memimpin di jalan lurus, agar engkau berjalan tidak terhambat, engkau berlari tidak tersandung. Jaga hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Gubahan beberapa ayat dari Amsal pasal yang keempat. Kita perhatikan renungan selanjutnya. Satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Hari ini kita membaca Amsal pasal 4. Pada Amsal pasal 4 ini masih tentang suatu dorongan dari Amsal, penulis Amsal, agar mencari dan menemukan hikmat. Di ayat yang pertama, hai anakku. Ya, di ayat yang ke-10, hai anakku. Dalam ayat yang ke-20 juga seperti itu. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Pengamsal, pada dalam hal ini Raja Salomo, ingin menunjukkan kepada orang-orang yang mendengar dia pada masa lalu agar secara seksama memperhatikan apa itu amsal, apa itu nasihat, didikan yang penuh dengan narasi, orasi, edukasi yang sangat bermanfaat untuk siapapun. Pada bacaan ini kita perhatikan bahwa hikmat, pengelolaan hikmat adalah pengelolaan pengertian, jangan menyimpang dari belajar untuk memahami hikmat, mengerti hikmat, belajar untuk mengerti, bukan sekadar tahu, tapi belajar untuk mengerti dan harus masuk ke dalam hati, masuk di dalam hidup dan kehidupan sebagai petunjuk-petunjuk atau pola yang harus dilakukan di dalam hidup dan kehidupan. Pengalaman itu juga yang ia dapatkan ketika masih di rumah orang tua. Ketika aku masih tinggal di rumah ayah sebagai anak, lama sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari oleh pengakuan dari pengamsal bahwa ia memperoleh didikan dari orang tua juga untuk menikmati apa yang dia lihat, dia temukan, dia rasakan sebagai pengalaman-pengalaman baru dalam hidup dan kehidupan, sebagai suatu kekuatan, sebagai suatu bekal untuk maju dalam hidup dan kehidupan. Nah, berdasarkan itu, ya ingin juga bahwa ketika pembaca atau orang-orang yang mendengarkan dia untuk belajar, jangan meninggalkan hak itu. Mengapa? Karena hikmat, pengertian, pengetahuan, didikan, semuanya itu sangat bermanfaat dalam langkah hidup dan kehidupan. Pengasal mengatakan hikmat memimpin seseorang sehingga ketika berjalan tidak terhambat dan berlari tidak tersandung. Ya, itu kuncinya di sana. Jangan menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, dan masih banyak lagi yang lain ya di dalam hidup dan kehidupan yang diawali dengan pertimbangan, dengan hal-hal yang bersifat menilai sesuatu secara krisis sehingga mengambil keputusan dengan baik benar. Sehingga ia bisa simpulkan bahwa jaga hidup dan kehidupan, jaga hatimu, jaga diri, jaga pribadi, karena itu terpancar kehidupan. Nah, berdasarkan itu saya bawa ke dalam konteks kekinian kita. Tidak salah kalau kita sama-sama menikmati hasil didikan orang tua.
ayah dan ibu, ya, pengalaman hidup dan kehidupan mereka, walaupun mungkin saja tingkat pendidikan formal mereka jauh lebih rendah dari kita, tapi bukan berarti kita di hadapan mereka menganggap kita lebih pintar, lebih bisa, lebih wah, lebih berpengalaman dari mereka. Pengalaman hidup dan kehidupan orang tua bisa saja menjangkau banyak hal yang kita sendiri tidak tahu apa itu. Kenapa demikian? Karena mereka pernah mengalami pengalaman hidup dalam usia kita dan kita belum mencapai hal tersebut. Nah, hikmat yang mereka punya, pengetahuan dan pengalaman, pengertian yang mereka punya, keunggulan mereka dalam hal-hal mencari nafkah, mendidik anak, dan hal-hal kritis, pengambilan keputusan, itu tidak muncul dari satu hal yang mendadak, tapi melalui proses pengalaman hidup yang cukup panjang. Dengan itu kita bisa lihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan selanjutnya pada diri kita bisa ingat berapa banyak yang telah kita dapatkan dari orang tua, orang dewasa, atau siapapun yang pernah mendidik dan menolong kita untuk mencapai cita-cita, membimbing kita untuk melangkah di dalam jalan hidup dan kehidupan setiap saat. Pengalaman itulah juga nantinya saudara kita sekalian meneruskan kepada orang lain. Hikmat, pengertian, didikan, pengalaman itu menjadikan seseorang kuat melangkah, mampu melangkah. Ya, Amsal mengatakan berjalan tidak terhambat, berlari tidak tersandung. Oleh sebab itu, menurut Amsal juga, gantunglah, ikatlah dalam hatimu, ya, apa yang didapatkan itu, sehingga tetap berada di dalam diri, berpegang pada didikan, jangan melepaskan, peliharalah, ya, sehingga itu semua menjadikan kita mampu berjalan melalui jalan yang ditempuh oleh pengalaman hidup yang kita tempuh, jalan yang lurus, tidak menyimpang dari hal-hal yang jahat atau hal yang tidak baik. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ikutin apa maunya Tuhan yang kita telah ditanam dalam hidup dan kehidupan kita, mulai orang lain atau pengalaman hidup diri Anda sendiri, dirimu sendiri dalam interaksi dengan Tuhan, dengan sesama, dan di mana saja kita berada. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang selalu dan mengingat apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Mengingat apa yang Engkau nasihati melalui orang tua, orang dewasa, atau siapapun yang memberikan input, masukan kepada kami dalam rangka kami melangkah di dalam hidup dan kehidupan hari-hari selanjutnya. Terpujilah Tuhan. Amin.